Hello everyone, we from Group 7 want to present the result of our works. First of all, let me introduce myself. My name is Jacobus Candid Malau. My NPM number is 22612010040. And my friends, My name is Thomas Bayu Pratama. I would like to present Manajemen Sumber Daya Manusia Grup 7. Hello everyone, introduce myself. My name is Chris Evita. My NPM is 2261201000025. I'm the third semester of the Management Study Program. I'm a member of Group 7. evaluasi kinerja adalah suatu penilaian yang biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melihat seperti apa kinerja pekerjanya atau karyawannya dalam periode waktu tertentu, misalkan sebulan atau mungkin dalam satu periode. Evaluasi kinerja dapat dilakukan secara informal, misal manajer menegur kesalahan karyawan atau memuji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Penilaian prestasi adalah proses di mana organisasi menilai atau mengevaluasi prestasi kerja karyawan. Adapun manfaat evaluasi prestasi atau kinerja adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan prestasi karyawan. Dari hasil kerja atau pekerjaan karyawan dapat diketahui masalah dan produktivitas mereka dalam bekerja. Dengan demikian, karyawan dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi setelah mengetahui hasil atau umpan balik dari adanya evaluasi tersebut. 2. Standar kompensasi yang layak. Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat mengetahui beberapa upah atau kompensasi yang layak yang harus diberikan kepada karyawan. 3. Penempatan karyawan. Pada periode tertentu, karyawan akan mengalami promosi, mutasi, transfer, dan demosi. Oleh karena itu, sebelum keputusan ini diambil, manajer dapat melihat hasil prestasi karyawan dalam sebuah evaluasi yang sudah dilakukan, sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam penempatan karyawan. 4. Pelatihan dan pengembangan. Hasil evaluasi dapat diketahui oleh manajer, di mana manajer melihat apakah program pelatihan dan pengembangan diperlukan atau tidak. Apabila hasil evaluasi menunjukkan banyak kekurangan atau hasil yang negatif, maka sudah saatnya diperlukan program pelatihan dan pengembangan baik untuk karyawan baru maupun karyawan senior. 5. Jenjang karir. Dari hasil evaluasi prestasi, manajer dapat menyusun jalur karir karyawan sesuai dengan prestasi yang telah ditunjukkan karyawan. 6. Penataan staf. Hasil prestasi yang baik atau buruk mencerminkan bagaimana manajemen mengatur pembagian sumber daya manusia di dalam organisasi. 7. Minimnya data informasi. Informasi yang akurat sangat dibutuhkan organisasi untuk mengambil keputusan guna menempatkan karyawan, promosi, mutasi, transfer, mutasi, demosi, kebutuhan program pelatihan dan pengembangan, jenjang karir karyawan, dan komponen-komponen lain dalam sistem informasi manajemen sumber daya manusia. 8. Kesalahan desain pekerjaan. Adanya indikasi hasil evaluasi prestasi yang buruk merupakan tanda adanya kesalahan dalam deskripsi desain pekerjaan yang tidak atau kurang cocok pada karyawan. 9. Peluang kerja yang adil. Peluang kerja yang adil yang sama bagi karyawan bisa dapat apabila manajer melihat hasil evaluasi dan mempertimbangkan kesempatan pekerjaan yang layak dan menantang bagi karyawan yang menunjukkan prestasi bagus. 10. Tantangan eksternal. Penilaian prestasi juga tergantung dari faktor lain, seperti kepentingan pribadi,
kondisi finansial, kondisi kerja, keluarga, kesehatan, karyawan, dan sebagainya. Furthermore, hambatan dalam evaluasi kinerja. The first, perubahan standar. Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi pengukuran prestasi karyawan. Sebagai contoh, manajer mungkin cenderung memberikan penilaian yang baik terhadap karyawan yang kelihatannya penurut dibandingkan karyawan yang suka membantah meskipun karyawan tersebut mempunyai prestasi yang bagus. The second, halo effect. Halo efek terjadi apabila penilaian manajer terhadap prestasi karyawan secara keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek saja. Efek tersebut merupakan efek berantai. The third, perbedaan sifat manajer. Manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Penilaian karyawan bisa menjadi berbeda karena sifat manajer. And the fourth, perbedaan stereotipe tertentu. Manajer dapat menjadi bias karena faktor etnis, jenis kelamin, atau golongan tertentu. Untuk menghindari hal itu, manajer harus berpegang pada pedoman atau standar tertulis dan hasil penilaian prestasi pun harus dilakukan secara tertulis sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Teknik-teknik penilaian prestasi atau kinerja. Sebagian besar metode evaluasi prestasi bertujuan meminimalkan risiko dan permasalahan yang terjadi pada organisasi. Beberapa metode, yaitu yang satu, rating scale. Penilaian suatu prestasi. Metode ini didasarkan pada suatu skala dari sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan jelek. Bentuk ini sangat umum dipakai oleh organisasi dan dilakukan secara subjektif oleh penilai. Evaluasi ini membandingkan hasil pekerjaan karyawan dengan faktor kriteria yang dianggap penting bagi pelaksanaan kerja tersebut. Bisa dilihat tabel di bawah ini. Yang metode yang kedua yaitu checklist. Checklist adalah penilaian yang didasarkan pada suatu standar unjuk kerja yang sudah dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian penilai memeriksakan apakah karyawan sudah mengerjakannya. Standar-standar untuk kerja, misalnya pegawai hadir dan pulang tepat waktu, pegawai bersedia bila mana diminta untuk lembur, pegawai patuh pada atasan, bersedia bila mana, dan lain-lain. Penilai ini adalah atasan langsung atau penyelia, hampir sama dengan metode rating scale yang seperti tadi. Setiap standar penilaian dapat diberikan bobot sesuai dengan tingkat kepentingan standar tersebut. Penilaian umumnya dilakukan secara subjektif. Contohnya seperti di bawah ini. Metode yang ketiga, critical incident teknis, adalah penilaian yang didasarkan pada perilaku khusus yang dilakukan di tempat kerja, baik perilaku yang baik maupun perilaku yang tidak baik. Penilaian dilakukan melalui observasi langsung ke tempat kerja, kemudian mencatat perilaku-perilaku kritis yang tidak baik atau baik, dan mencatat tanggal dan waktu terjadi perilaku tersebut. Contohnya seperti gambar yang di bawah ini. Yang keempat, skala penilaian berjangkarkan perilaku adalah penilaian yang dilakukan dengan membuat spesifikasi untuk kerja dalam elemen-elemen tertentu. Misalnya dosen di perguruan tinggi, elemen-elemen untuk kerjanya adalah memberikan pengajaran, melakukan penelitian, memberikan bimbingan pada mahasiswa, dan membuat soal. Selanjutnya, masing-masing elemen diidentifikasikan berdasarkan perilaku tertentu.
baik perilaku yang sangat diharapkan untuk perilaku baik maupun perilaku yang tidak diharapkan atau perilaku tidak baik. Contohnya dalam elemen memberikan pengajaran, pengajar menghubungkan materi pertemuan sebelumnya dengan yang akan diberikan sebelum memberikan kuliah dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan banyak ilustrasi, memberikan tugas yang menantang, membicarakan topik yang tidak relevan, kemudian mengurutkan dan memberi nilai pada jenis-jenis perilaku tersebut sesuai dengan kepentingan secara subjektif. Yang kelima, pengamatan dan tes untuk kerja. Pengamatan dan tes untuk kerja adalah penilaian yang dilakukan melalui tes di lapangan. Misalnya, seorang pilot setiap 6 bulan sekali menjalani tes yang meliputi pengujian pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan pekerjaan dalam menerbangkan pesawat yang dilakukan secara langsung dengan menerbangkan pesawat atau dalam simulator dan tes kesehatan. Yang keenam, metode perbandingan kelompok. Metode ini dilakukan dengan membandingkan seorang pegawai dengan rekan sekerjanya yang dilakukan oleh atasan dengan beberapa teknik seperti pemeringkatan, pokan pada klasifikasi yang sudah ditentukan, pemberian poin atau angka, dan metode perbandingan dengan karyawan lain. Contohnya 6 yang A, metode pemberian poin, yaitu semua pegawai yang dinilai diberi poin atau nilai yang diurutkan dari terbesar hingga terkecil, misalnya dari skala 0 sampai 100. Yang B, metode perbandingan dengan pegawai lain, yaitu setiap pegawai dibandingkan dengan pegawai lain untuk menentukan siapa yang terbaik. Kemudian pegawai yang terbaik adalah pegawai yang memiliki jumlah terbaik dibandingkan yang lain. Yang ketujuh, penilaian diri sendiri. Penilaian diri sendiri adalah penilaian karyawan untuk dirinya sendiri dengan harapan pegawai tersebut dapat mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. Pelaksanaannya, organisasi atau atasan penilai mengungkapkan harapan-harapan yang diinginkan dari karyawan, tujuan organisasi, dan hambatan yang dihadapi organisasi. Yang kedelapan, manajemen by objective atau MBO adalah sebuah program manajemen yang mengikutsertakan karyawan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan yang dicapai. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Atasan menginformasikan tujuan yang akan dicapai unit kerjanya, yang merupakan terjemahan dari tujuan yang lebih tinggi dan tentunya tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam pencapaian tujuan tersebut. Yang kesembilan, penilaian secara psikologis adalah proses penilaian yang dilakukan oleh para ahli psikologi untuk mengetahui potensi seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan seperti kemampuan intelektual, motivasi, dan lain-lain yang bersifat fisiologis. Penilaian ini bisanya dilakukan melalui serangkaian tes psikologi seperti tes kecerdasan emosional, dan tes kepribadian yang dilakukan melalui wawancara atau tes-tes tertulis. Yang ke-10, assessment centre atau pusat penilaian adalah penilaian yang dilakukan melalui serangkaian teknik penilaian dan
dilakukan oleh sejumlah penilai untuk mengetahui potensi seorang dalam melakukan tanggung jawab yang lebih besar. Evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian kinerja adalah proses pemberian umpan balik kepada karyawan yang sedang dinilai dalam upaya memberi masukan tentang aspek-aspek yang harus diperbaiki. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh adalah the first evaluation interview adalah memberikan umpan balik tentang unjuk kerja masa lalu dan potensi masa depan. The second, tell and sell approve, menggambarkan keadaan unjuk kerja pegawai dan meyakinkan pegawai untuk berperilaku lebih baik. The third, tell and listen method, memberikan kesempatan kepada pegawai untuk memberikan alasan, mempertahankan apa yang sudah dilakukan dan mencoba mengatasi reaksi ini dengan membimbing pegawai untuk berperilaku lebih baik. And the fourth, problem solving approach, mengidentifikasi sebagai problem yang dihadapi pegawai dalam pekerjaannya melalui pelatihan, coaching, dan counseling.